what I know, he hasn't signed the letter yet. Until now. Till now. So coach, wait. So coach haven't signed the letter yet? That's what I know. And I'm Oke, ini baru lagi. pretty sure that's true. Ini hal baru lagi, berarti Coach Shin belum menandatangani surat pemecatan tersebut sampai detik ini. Coach Shin belum tanda tangan ya. Wow, ini fakta yang cukup mengejutkan teman-teman ya. Ini adalah asisten pelatih dari Coach Shin Taeyong. Ya, kalian harus lihat podcastnya Deddy Corbuzier teman-teman ya. Di situ dijelaskan secara gamblang ya mengenai isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini tentang pemecatan Shin Taeyong, dan dia membuka fakta bahwa Shin Taeyong sebenarnya belum menandatangani surat pemecatan sampai sekarang. Wow, kalian harus lihat secara lengkapnya di podcastnya Om DC teman-teman ya. But is that gonna change anything if Coach Shin? It's not. It's not because he tried to overturn things or anything. He isn't trying to. Okay, I want to be back in my job. No, it's not like that. It's because I think that they're still negotiating over I don't know, certain things. Okay. That's why. Coach Jin itu mengatakan pesangon Shin Taeyong belum dilunasin. Om Deddy Corbuzier mengundang Coach Jin yang merupakan tangan kanan Shin Taeyong untuk menjadi narasumber di podcastnya. Dan salah satu pembahasan mereka adalah Coach Shin Taeyong belum menandatangani surat pemecatan. Alasannya karena tidak ada kesepakatan tentang pesangon yang dibayar. Dan berdasarkan pemberitaan beberapa media, PSSI tengah mengupayakan negosiasi pesangon yang harus dibayar. Kalau kabar ini benar, tentu artinya di sini PSSI tidak profesional. Padahal sebelumnya salah satu exco PSSI yang diundang di acara TV One mengatakan PSSI bayar puluhan miliar untuk membayar pesangon Shin Taeyong. Tapi Coach Jin bilang belum. Ya, kenapa aku bilang PSSI tidak profesional? MU ketika memecat Erik ten Hag, dia bayar 275 miliar. No nego-nego, tidak ada nego-nego, langsung dibayar. Arab Saudi lawan kita di round 3 memecat Roberto Mancini, langsung dibayar 339 miliar. Tidak ada nego-nego. Itu baru profesional. Bagaimana ya pendukung timnas itu mau move on dengan drama yang ada di PSSI kalau PSSI-nya itu tidak profesional? Semoga ya permasalahan kontrak ini segera diselesaikan oleh PSSI. Ya jangan lagi ada drama-drama tambahan. Kita move on ke pelatih yang baru, tapi PSSI harus profesional. Salam Di Matteo. Kalau ini benar-benar terjadi teman-teman, ini cukup memalukan banget loh. Ya, apakah itunya belum terjadi ya? Kontraknya, sisa itunya, uangnya itu belum diberikan, apakah PSSI mau bernegosiasi tentang target-target yang belum bisa tercapai di masa Shin Taeyong teman-teman. Wah, sebenarnya kita mau move on sih dari Shin Taeyong, tapi ada aja berita-berita kayak gini teman-teman ya. Ini ya, lagi rame pemberitaan bahwa Coach Shin Taeyong belum menandatanganin surat pemecatan yang diberikan oleh pihak PSSI. Ini diungkapkan langsung oleh asisten Coach Shin Taeyong yang hadir di podcastnya Deddy Corbuzier. Yang belum nonton, segera nonton teman-teman. Di sini banyak diungkapkan kebenaran, tapi dari sudutnya Coach Shin Taeyong beserta staf kepelatihan ya teman-teman. Jadi kita belum tahu apa yang benar-benar terjadi di antara PSSI dan Coach Shin Taeyong teman-teman. Tapi melalui keterangan asisten pelatihnya Coach Shin Taeyong ini, beliau ini bilang teman-teman bahwa sampai detik ini Coach Shin Taeyong belum menandatanganin surat pemecatan yang diberikan oleh pihak PSSI karena masih ada beberapa masalah yang belum bisa diselesaikan antara pihak PSSI dengan pihak Coach Shin Taeyong teman-teman. Jadi sampai sekarang ini masalahnya belum selesai teman-teman. Drama masih terus berlanjut teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. PSSI dengan Coach Shin Taeyong sampai sekarang belum selesai teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih. Nyangka ya. Mantap. Kompensasi Coach Shin Taeyong belum dibayarkan ternyata. Bahkan sampai sekarang masih coba dinego karena PSSI merasa ada KPI yang tidak sesuai, tidak memenuhi Coach STY sehingga mungkin bisa dikurangi secara kompensasi. Nah ini menurut gue sih salah besar ya. Harusnya secara profesional. PSSI kan ini kan pemutusan kerjanya itu sepihak, bukan mutual agreement. Ya kan STY aja baru tahu H-1 di bawah pelatih baru akan diumumkan. Artinya ini sepihak. Maka sebagai pihak yang lu memutuskan kerjasama, lu harus bayar penalti memang. Harus bayar kompensasi full. Ya, mau dia lu ukur KPI-nya nggak sukses,
lu harus tetap bertanggung jawab atas keputusan lu. Beda kalau mutual agreement. Nah, ini yang ya kita harus kawal bersama-sama bahwa kompensasi tanggung jawab PSSI harus memberikan hak STY sepenuhnya. Ya, nggak ada masalah mereka ganti pelatih. PSSI ganti pelatih itu hak mereka. Tapi hak mereka, kewajiban mereka juga untuk bisa membayarkan kompensasi kepada STY. Titik, nggak pakai koma. Oke, jadi semoga nanti kompensasinya segera dibayarkan dan tidak ada nego. Menurut gue harusnya tidak ada nego, tidak bisa dinego lu janganlah nego-nego, bayar full, tanggung jawab. Segitu dulu. Tolong ya, nih gue nggak tahu nih, ini drama ini bakal selesai sampai berapa episode nih. Ini kali ini tumben gue nggak terlambat nih boy. Di podcastnya Om Deddy Corbuzier mengundang asisten dari El Rotasi, yaitu adalah Kim Jong Jin. Dan ada beberapa ungkapan-ungkapan dan fakta-fakta yang semakin kesini semakin bertanya-tanya nih gue nih. Sebenarnya apa sih alasan utama Sintayong tuh diselesaikan gitu? Dan sebenarnya apa dibalik ini semua tuh apa? Kim Jong Jin itu bilang, kalau misalnya sampai detik ini, Sintayong belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI. Berarti belum selesai dong, karena masih ada negosiasi hal-hal yang tertentu. Apakah ini terkait dengan pesangon yang masih dinego sama PSSI? Tapi gue nggak tahu bisa ya, jadi, ini kan bisa jadi ya. di postnya 2 jam tadi nih. Nah, tag podcastnya tuh kapannya gue nggak tahu kan, karena si JJ itu udah bilang, kalau misalnya El Rotasi itu akan pulang ke Korea tanggal 26 Januari. Selanjutnya ada fakta tentang statementnya Mark Locke waktu itu. Kim Jong Jin itu bilang, Mark Locke bilang Sintayong itu diktator. Dan juga bilang dia itu adalah closed door man atau pintu yang tertutup ya. Kalau mencoba diskusi sama dia, lu bakal dicoret. Dan Kim Jong Jin itu bilang, kalau Sintayong itu pintunya selalu terbuka dan suka berbincang dengan para pemain. Dan juga dia merupakan pendengar yang baik. Lah terus isu ruang ganti gimana? Ini gak ngerti, gue gak ngerti. Ini yang bener yang mana sih? Terus Om Deddy juga nanya nih, kenapa Sintayong itu tetap diam meskipun doi difitnah dan juga berita-berita di semua ini tuh bohong? Dan Kim Jong Jin itu jawab, Indonesia sekarang memasuki masa krusial. Kita sedang di posisi yang sangat baik dan tidak ingin merusak momen itu. Jika dia bicara yang sebenarnya, takut membahayakan sepak bola Indonesia. Maksudnya? Berarti ada ditutupin juga dong. Aduh, gimana ini boy? Semoga ini tidak merusak konsentrasi pemain ya boy. Jangan sampai nanti dikambing hitamkan lagi nih. Kalau seandainya nanti hasil timnas kita nggak maksimal, takutnya dikambing hitamin nih boy. Asli ya, gue di titik ini, gue udah ngingetin kalian kemarin yang masalah soal Hotel Mandarin. We cannot trust anyone. Gunakan akal pikiran kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan mudah kegiring opini sama buzar-buzar. Pasti nanti di bawah gue akan dibilang ternak Sintayong, terserah. Karena menurut gue sangat janggal sekali ini. Semua ini sangat janggal sekali. Nah boy, sampai sini lo jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Dikonfirmasi oleh JJ tanggal 26 Januari STY akan kembali ke Korea Selatan. Setelah sudah stop jadi pelatih, lalu kemarin sempat isi cameo film, dia akan pulang ke Korea Selatan. Ya gue berharap sih memang ada perpisahan ya. Perpisahan manis lah, perpisahan manis ya. Baik dari supporter maupun dari PSSI. Harusnya sih secara etis, ya dia punya kontribusi yang sangat luar biasa, harusnya dikasih lah perpisahan. Itu tidak jarang juga dilakukan oleh klub-klub atau di Eropa, sepak bola Eropa itu kalau ada perpisahan pemain maupun pelatih yang sudah punya kontribusi besar biasanya akan ada perpisahan. Tapi ya so far tidak ada, kabarnya tidak ada. Dan menurut gue yang penting sih soal kemarin ya, gajinya itu benar-benar harus dibayarkan penaltinya, nggak boleh nego-nego lagi karena keputusan sepihak ya, pembatalan kontrak sepihak itu harus ada penalti dan penalti itu nggak bisa dinego. Masa lu kalau nendang penalti nego sama wasit, nendangnya boleh lebih dekat lagi kan, nggak boleh kayak gitu. Udah penalti ya harus full bayarnya. Oke, jadi terima kasih, ini yang terakhir kali. Terima kasih kepada Coach Sintayong dan juga staff semua, para asisten lalu juga JJ yang punya kontribusi besar selama 5 tahun di sepak bola Indonesia. Dan kita move on, kita tetap kawal timnas bersama dengan Patrick Kluivert dan tim. Oke, selamat pulang Coach Sintayong dan tim. Semoga sampai di tujuan dengan selamat dan sukses selalu ke depannya. Semoga bisa secepatnya mendapatkan klub ataupun timnas baru. Segitu dulu. Ya, teman-teman. Sebenarnya saya tuh mau tutup ini masalah Sintayong ini. Tapi tadi podcastnya Deddy Corbuzier itu yang menghadirkan asisten pelatih Coach Jin, teman-teman ya. Itu membuka semua tabir itu. Ini dari pihak dari
pelatih Kosin teman-teman ya, Sintayong. Bapak selama ini ya tentang isu-isu di media tentang pelatih yang otoriter, ya pelatih yang harus ya mendengarkan dari sisi dia sendiri, itu dibantah habis teman-teman. Terus tentang kompensasi, tentang pemecatan, sampai saat ini ya asisten pelatih dari Sintayong meyakini bahwa Sintayong sampai hari ini belum tanda tangan pemecatan dari timnas. Setelah apa yang mereka lakukan, mereka juga terkejut dengan pemecatan secara mendadak tersebut teman-teman. Wah, ini semakin rumit aja teman-teman. Ya, Coach Jin juga mengatakan bahwa nanti pada 26 Januari, dan juga JJ juga sudah bilang juga bahwa akan kembali ke Korea Selatan. PSSI harus menyelesaikan ini semua teman-teman. Selesaikan, jangan bikin malu dong. Ya, kita harus move on nih, selesaikan. Kita ini mau menyongsong Piala Dunia dengan Patrick Kluivert. Tapi tolong dong, sebagai mantan, kita semua juga pecinta Sintayong, jangan diginikan dong. Kalau itu benar-benar terjadi gitu, jangan digitukan gitu. Ya, kasih apresiasi yang terbaik buat pelatih yang sudah mengantarkan kita ke level hari ini tuh. Ya, jangan bikin malu dong. Aduh, sebenarnya saya nggak mau bahas tentang masalah ini, tapi sudah di viral ini di podcastnya dari Corbuzier gitu. Semuanya dijelaskan secara gamblang oleh asisten pelatih dari Sintayong gitu loh. Ya, jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa nanti nonton podcastnya dari Corbuzier, kalian simak secara jelas. Oke, assalamualaikum.